Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setelah berlinang air mata saat memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, Nabi SAW keluar dari tenda. Di hadapannya dua pasukan tengah bertemu. Pasukan muslimin mukminin berhadap-hadapan dengan rombongan kafir Quraisy. Pada hari yang disebut juga Yaumul Furqan itu, kebenaran tengah mencari panggung. Jika saat itu kebenaran kalah, mengutip doa yang mulia, niscaya tidak ada lagi manusia yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad bin Abdullah kemudian mengambil segenggam debu. Di tangan laki-laki suci ini, semua yang dianggap hina bisa menjadi mulia, bahkan sakti tiada banding. Ia melemparkan debu itu ke arah kaum kafir Quraisy Mekah. Buruk sekali muka-muka mereka, ucap sang Nabi sebagaimana dikisahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim surah Al-Anfal ayat 17. Ajaib, segenggam debu itu bisa menyebar merata hingga mengenai seluruh wajah kaum kafir yang jumlahnya lebih dari 1000 pasukan. Atas kuasa Allah Ta'ala debu itu ampuh dan benar-benar sakti. Tak seorang pun dari mereka orang-orang kafir kecuali terkena lemparan debu hingga mereka sibuk mengurusi matanya dan lupa dengan keadaannya, terang Imam Ibnu Katsir. Karena sibuk dengan dirinya sendiri itu, kaum kafir lengah. Jumlah banyak tak berguna karena mereka kalah telak. Belum lagi dengan bantuan yang Allah Ta'ala turunkan, datangnya berupa ribuan malaikat yang turun. Malaikat-malaikat itu terlihat oleh orang kafir dan orang mukmin. Banyak kesaksian, pasukan-pasukan kafir Quraisy dihabisi secara tragis oleh para malaikat. Ada yang tiba-tiba mati padahal tidak sedang berhadapan dengan orang-orang beriman. Setelah melemparkan segenggam debu tersebut, Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya agar berlaku jujur, yakni jujur dalam niat jihad untuk Allah Ta'ala dan Nabi-Nya, juga berlaku jujur ketika berhadapan dengan musuh. Salah satu episode jihad Badar ini juga menjadi penyemangat kaum muslimin akhir zaman, bahwa kemenangan merupakan hadiah dari Allah Ta'ala. Orang beriman hanya wajib berupaya dan melakukan sebaik-baiknya usaha. Selebihnya Allah Ta'ala punya kuasa. Sehingga dalam ayat ini disebutkan dengan sangat jelas, maka bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melemparkan debu ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Sahabat yang beriman, itulah kuasa Allah dalam pertolongannya. Karena tidak ada seorang pun penolong yang amat dahsyat pertolongannya terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk makhluk yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, zaman dahulu, Islam berkembang sangat pesat ke seantero dunia pada masa Kekaisaran Romawi Bizantium dan Kekaisaran Sasaniyah Persia. Pasalnya, kedua kekuatan superpower tersebut dapat ditumbangkan oleh para pejuang muslim dalam kurun waktu 18 tahun. Selanjutnya, penaklukan oleh Islam pun terus merambah ke wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Tengah. Dalam kurun waktu itu, ada beberapa panglima perang umat Islam yang mengukir sejarah dalam dunia Islam. Salah satu panglima hebat itu yakni Khalid bin Walid. Sebagai panglima perang yang sangat terkenal, Khalid bin Walid begitu ditakuti pasukan musuh di medan tempur. Ia pun merupakan panglima tempur yang memiliki peranan sangat penting dan tak terkalahkan di sepanjang karirnya. Oleh sebab itulah, Rasulullah memberikan Khalid bin Walid julukan pedang Allah yang terhunus. Khalid sendiri termasuk salah satu keluarga Nabi. Pasalnya, bibi Khalid yang bernama Maimunah merupakan salah satu istri Rasulullah. Awalnya Khalid merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Bahkan ia juga menjadi dalang di balik kekalahan yang dialami oleh umat Islam saat perang Uhud. Kala itu Khalid memanfaatkan kelemahan pasukan muslim yang tergiur oleh harta rampasan perang. Saat pasukan muslim turun dari bukit Uhud, Khalid beserta pasukannya pun naik ke atas bukit dan menyerang pasukan muslim yang tersisa.
Namun setelah perang itu, Khalid justru menemui Rasulullah dan menyatakan beriman kepada Allah. Dalam berbagai kesempatan, ia lantas menunjukkan strategi-strategi perang yang berhasil mengalahkan pasukan musuh. Khalid memang sempurna dalam bidang peperangan karena dia merupakan ahli siasat perang, mahir dalam segala senjata, piawai dalam berkuda, dan berkarisma di tengah para prajuritnya. Kendati demikian, Khalid tak pernah sombong, selalu rendah hati meski berada dalam puncak popularitas. Dalam suatu kesempatan, ia pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menuju Naklah guna menghancurkan patung berhala bernama Uzza. Patung Uzza merupakan patung paling besar yang disembah oleh Bani Kinanah dan Bani Mudhar. Setelah tiba di Naklah, Khalid beserta pasukannya dengan mudah menghancurkan patung berhala itu. Mereka lantas melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Al-Tufail, beliau bercerita, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Naklah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samuroh. Khalid pun lantas menebang ketiga pohon tersebut. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu, Khalid menghadap Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Nabi pun berkata, "Kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya ia kembali. Tatkala para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Akhirnya Khalid mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia saat itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Lalu Rasulullah SAW pun berkata, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasai. Diketahui selama menjadi pemimpin pasukan muslim, Khalid telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan kekaisaran Bizantium dan tak pernah terkalahkan. Dalam biografinya, Khalid adalah orang paling gigih dalam berperang. Namun beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit, bukan di medan perang. Begitulah kehendak Allah kepadanya. Tentunya Khalid bukanlah panglima perang sembarangan. Bukan hanya manusia yang sanggup ia kalahkan dalam perang. Bahkan jin Uzza pun yang pada hakikatnya tak bisa dilihat manusia berhasil ia lihat dan ia hancurkan. Maka layaklah gelar pedang Allah yang diberikan Rasulullah kepadanya. Karena setiap perkataan Rasulullah bukan perkataan sembarangan. Selain itu, karomah lain yang diberikan Allah kepada Khalid sebagai panglima perang pasukan muslim yang selalu memang tanpa memandang lawannya itu dari golongan jin atau golongan manusia adalah kebal terhadap racun. Diriwayatkan Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Abu Naim dari Abu Syafar. Ketika orang-orang memperingatkan, "Waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing." Namun Khalid menjawab, "Berikan racun itu kepadaku." Kemudian ia mengambil minuman racun itu lalu meneguknya sambil membaca basmalah, dan tidak terjadi sesuatu apapun yang membahayakan pada dirinya. Sahabat yang beriman, itulah salah satu panglima perang dalam Islam yang mengukir sejarah dalam dunia Islam. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.